Sudah, cukuplah. Ini adalah jalan yang harus dilalui ke gunung. Jangan salahkan aku, nak. Aku tinggalkan kamu di sini. Mungkin ada yang akan menjemputmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan kamu bukan anak laki-laki. Dangar, dit Guna. Ada bayi yang ditinggal. Kalau bayi laki-laki, ayo kita adopsi. Ah, Cuaca menakutkan banget. Cepat jalan. Akhirnya ketemu tubuh yang cocok buat balas budi. Itu apa? Kenapa ada anak di sana? Wah, penyelamatku, penyelamatku. Aneh. Ada yang ngomong sama aku. Aku menemukanmu, penyelamatku. Jual ikan. Ikan terakhir hari ini, bayar saja dan bawa pulang. I can seek ini kuma orang bodoh yang belly. Wow. Ikan yang cantik sekali. Setuju. Ayo beli dan lepaskan. Baik, semua terserah padamu. Ikan kecil, berenanglah jauh, jangan sampai tertangkap lagi. Aku akan membalas kebaikanmu. Aduh. Dahi anak ini sangat panas, harus cepat pulang. Ini apa? Ternyata Tai Sui. Di sini energinya sangat langka, Tai Sui sangat jarang. Aku bisa mendengar suara hati anak ini. Tai Sui. Ibu, anak yang kamu gendong ini dari mana asalnya? Di belakang gunung yang menemukannya. Aku dan Gongping tidak punya anak. Aku berencana untuk membesar seperti anak kandung. Aku tidak setuju. MPH, Orangea. Membuangku di gunung setelah lahir. Pandi. Kenapa marah? Kakak ipar. Pokoknya kamu tidak bisa merawatnya. Panti. Kamu kok begitu bersemangat? Anak ini kamu yang buang? Kakak ipar jangan ngomong sembarangan. Maksudku. Selimut bayi ini kelihatan sangat familiar. Kainnya persis sama dengan punyamu. Di seluruh desa tidak ada yang lain. Calo me menseiya buant. Te reconnais pas? Siapa suruh kamu menemukannya? Harimau saja tidak makan anak. Kok kamu tega begitu? Kalian ribut apa sih? Ibu. Pandi melahirkan anak. Dibuang ke hutan. Menemukannya dan membawanya pulang. Apa? Kamu berdosa sekali. Anak baik-baik begini, kamu berani buang juga. Anak ini nggak apa-apakan. Kenapa ini? Ibu, Lia. Ini anakku, namanya Tianchi. Kamu ini bodoh sekali. Kamu ambil anak lain seperti anak sendiri, buang anakmu di gunung. Aku nggak peduli. Sudah putuskan merawat anak ini, nggak bisa urus anak kedua lagi. Aku akan pukul, Bu, mati. Tenang dulu, ya. Iya, Bu. Benar. Lagi pula di kampung saya, Banyak kehilangan anak perempuan. tidak ada yang besar. Tidak kan, Bu? Anda tidak akan membuangku kan? Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Mereka tidak menginginkanmu, aku menginginkanmu. Aku tidak setuju. Saudara ketiga, kamu sudah berpikir dengan jelas, memutuskan untuk membesarkan anak sendiri ya? Mak. Sekarang biaya hidup seluruh keluarga kita dibiayai bersama. Kakak ipar bersikeras memelihara hal merugikan ini. Lalu aku dan keluarga saudara kedua. Apakah kita tidak mengalami kerugian besar? Aku rela merawatnya. Jadi aku akan cari cara. Uang sumbangan sekolah tidak akan berkurang. Biaya untuk merawat anak ini akan aku cari sendiri, kakak ipar. Bukan maksudku, un truc critique. Anak yang kau peluk itu bukan hanya membawa kerugian. Dia juga pembawa sial. Karena dia tidak bisa hamil lagi. Kamu omong kosong.
Aku sudah memutuskan, anak ini mulai hari ini akan diasuh oleh keluarga abang. Bu, kenapa? Diam. Kalau kamu tidak setuju, kita pisah rumah. Aku tinggal dengan keluarga abang. Kami bersama-sama merawat darah daging keluarga Zhao. Hanya si kecil ini. Mirip anak kucing. Ini harus cari cara. Beri makanan bergizi buat perbaiki kesehatannya. Ini benar-benar masalah besar. Aduh ibu, aku keluar lihat ada suara apa. Kamu bawa kentang itu cuci dulu. Cepat kemari, kejadian besar. Kenapa? Bu, kamu tahu ada apa tidak? Aku keluar, kelinci ini diam saja di sini. Dan ayam ini malah mulai bertelur sendiri. Aduh. Ini kabar baik turun dari langit. Anak ini pasti akan jadi anak yang beruntung. Ya. Hanya anak perempuan, ada keberuntungan apa? Kabar buruk dari keluarga Lau Shao, Gongping MU di gunung berburu, digigit ular berbisa. Sebentar lagi tidak kuat. Gongping. Adil. Adilia. Ibu, Adil, anakku. Jangan menakuti ibu. Cepat bangun. Adil, Adil bangunlah. Dokter, dokter, cepat selamatkan dia. Ular yang menggigitnya berbisa. Racunnya sudah masuk ke dalam, pergi ke kota butuh 3 jam, mungkin tidak sempat. Dokter, kumohon, pikirkan cara lain. Selamatkan Gongping, tolong selamatkan dia. Tidak ada harapan lagi, kalian sebaiknya segera persiapkan pemakamannya. ibu. Ibu, Ku bilang, dia pembawa sial, baru diadopsi, sudah membuat si sulung meninggal. Bagaimana ini? Ayah tidak boleh mati. Taisui, Taisui. Ibu, Tai Sui memiliki keajaiban, cepat keluarkanlah Tai Sui itu. Masih bisa diselamatkan. Gongping masih bisa diselamatkan. Kakak ipar, kamu sudah gila kan? Kamu harus tetap sadar. Urusan pemakaman kakak masih butuh kamu. Diam kau. Gongping masih bisa diselamatkan. ibu. Ibu, kau sadar. Kakak ipar, kau pegang apa sih? Basah dan menjijikkan. Ini daging Tai Sui. Ini bisa menyelamatkan Gongping. Kakak ipar, kau anggap tanah entah dari mana itu obat dewa ya? Diam kau. Semua gara-gara kamu. Kamu hamil ingin makan liar. Fer pergi ke gunung. Tapis Jangan Salakan Aku, Bukan Salaku Ular Mangigidia. Kakak ipar, kau panik ya, meski ini pil ajaib. Tetap diberikan pada yang hidup baru efek. Daging Tai Sui harus diberikan saat orang masih bernapas. Tidak bisa ditunda lagi. Minggir, selamatkan Fer. Tidak bisa. Kakak ipar, sadarlah kakak sudah meninggal. Iya, kakak ipar. Xiulian. Biarkan Gongping. Pergi dengan tenang. Jangan menyiksanya lagi. Ibu, ini daging dewa. Ini bisa menyelamatkan Gongping, ibu. Atau, biarlah Xiu Lian coba saja. Kalau ini adalah, ibu, kenapa kamu ikut-ikutan kakak ipar jadi gila? Aku sudah dewasa, tapi belum pernah dengar hal ini sebelumnya. Kalau tidak percaya, tanya Dr. Chen. Jangan bersikap konyol dengan kakak. Dr. Chen, jelaskan kepada mereka, aku mohon. Dalam legenda, memang ada cerita tentang daging Tai Sui yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi, itu hanya legenda. Tidak ada satupun orang yang pernah melihat daging Tai Sui di dunia nyata. Kakak ipar, masih belum mengerti ya? Itu semua bohong. Xiulian. Gimana kalau kita sudahi saja? Kakak ipar. Kakak sudah meninggal, orang mati tidak bisa hidup kembali. Istirahatlah. Aku urus semuanya setelah kepergian. Cepat, kalau tidak segera kasih bapak makan, akan terlambat. Minggir. Ping, kamu harus bangun. Kakak ipar. Minggir. Adil. Aduh, suruh dia nunggu lihat nanti dia bikin orang mati bangkit.
Adil. Fubao tidak akan membohongi aku. Adil akan bangun. Kakak ipar, sampai sekarang kamu masih pikirin bahwa sial ini, aku rasa dia yang buat kakak meninggal. Kuharap kamu segera tinggalkan dia, kalau tidak, gimana kamu mau besarkan anak ini sebagai janda pincang? Apakah benar ini salahku? Seharusnya aku tidak membiarkan dia. Keadilan akan terbangun. Kakak ipar, sudah cukup belum? Tadi bilang kasih barang kotor itu ke kakak. Dia bisa hidup kembali. Lama, kakak hidup lagi tidak? Kakak ipar, lebih baik kamu cepat biarkan kakak beristirahat dengan tenang. Ayo semuanya, bantu saya bawa kakak pergi. Anakku, kamu tidak bisa tinggalkan ibu sendirian. Birkan Diapergi. Kumohon, cepatlah sadarkan diri. Gongping, Gongping, jarinya bergerak. Gongping, jarinya bergerak. Nak. Dia bangkit dari kematian. Gongping, Nak. kamu sudah sembuh. Sungguh, ini luar biasa. Bagaimana mungkin? Detak nadinya stabil, racun sudah hilang. Adil. Baiklah. Bagus sekali. Adil. Fubao yang menyelamatkanmu. Fubao. Kakak ipar sudah gila, kan? Barang rugi ini bisa menyelamatkan orang? Aku lihat kakak ipar ini memang sengaja mau lawan kita. Maksudmu? Fubao yang menyelamatkanku. Betul. Dia benar-benar bintang keberuntungan kecil kita. Aku akan lebih baik padanya. Aku punya ayah dan ibu sekarang. Fubao akan membuat kalian hidup bahagia. Ibu, Lia. Tianqi baik sekali. Dari sekarang kelihatannya dia bakal lebih sukses dibanding beberapa orang yang merugikan. Kalau kamu sendiri adalah sudahlah. Tidak seperti Fubao kita. Fubao kita adalah kesayangan keluarga. Jaga omonganmu. Kakak ipar, maksudmu apa? Manguinaku. San Pandie, diamlah kemarin saat kakakmu mengalami masalah. Kamu mengatakan hal-hal sinis. Belum aku hitung. Yang aku bilang kemarin adalah hal sebenar. Setelah kenyang, pergi kerja di pabrik tekstil. Jangan lupa, pekerjaan ini ditemukan oleh kakak iparmu. Pergi saja. Lagi pula, pekerjaan itu, aku kan sudah bayar. Ibu, tidak boleh pergi. Wanita jahat itu adalah serigala berbulu domba. Dia ingin menjebakmu. Julian. Kenapa kamu bawa anak ke sini? Ketua tim. Di rumah sibuk, nggak ada pilihan. Nggak ganggu kerjaan. Baiklah, asal nggak ganggu kerjaan. Ketua tim, saya karyawan baru. Sun Pandi. Julian adalah anggota paling menonjol di tim 2, kamu ikuti dia dengan baik. HMPH, kayak dia hebat banget. Lakukan seperti saya. Ya sudah, saya tahu. Saya ada sedikit urusan, saya pergi dulu. S'il impu. Nggak tahu deh, bos lihat apa dari kamu. Ah, capek banget. Sudahlah, saya juga mau cari tempat buat istirahat sebentar. Grup mana yang kebakaran? Katanya grup 2, kepala pabrik sekarang lagi marah besar. Selesai. Kalau ada yang tahu aku yang membakar ini. Tidak bisa, aku harus cari cara. Siapa yang melakukannya? Maju d'Anacui.
Kalian cepat akui. Camus. Itu kamu. Itu kamu. Bukan aku, bukan aku. Pasti itu kamu. Kepala pabrik. Bukan aku juga. Béclat. Semua diam. Hari ini, kalian saling lapor. Siapa yang bisa lapor pelakunya? Dia naik jadi ketua tim. Ketua tim. Gajinya naik setiap bulan. Kepala pabrik. Aku tahu siapa pelakunya. Siapa? Dia, Zhang Xuelian. San Pandi. Kamu salah tuduh. Xuelian, ternyata kamu. Padahal aku percaya padamu, siap merekomendasikanmu jadi ketua tim. Tapi kamu buat kesalahan besar seperti ini. Ini masalah serius. Kamu yakin? Lihat dengan mata kepalamu sendiri. Callot Bucan Camus, siapa lagi? Lihat sendiri. Kakak ipar, aku sudah bilang, gadis itu bawa sial. Kamu saja yang tidak percaya. Pabrik ini kebakaran. Itu gara-gara si pembawa sial ini. Wanita jahat. Kamu yang bawa sial, jelas-jelas kamu yang mulai kebakaran ini. Laporkan saja. Harus ada bukti. Bukan hanya kabar angin. Tahayul dan omong kosong. Bagaimana aku bisa percaya? Waktu itu saat tengah hari. Yang lain pergi makan, hanya aku dan Zhang Xuelian yang ada di sana. Aku benar-benar melihatnya menendang sesuatu. Tapi aku tidak tahu itu pemicu api. Juga salahku tidak segera mengurangi kerugian pabrik. Jam Berapa Camus Keluar dari bengkel. Jam 12:30, aku lihat dengan sangat jelas. Jam 12:30 aku sama sekali tidak di bengkel. Kak. Aku tahu kamu tidak mau mengakui. Aku juga tidak ingin melaporkanmu, tapi salah tetap salah. Zhang Xuelian, ada saksi dan bukti, kamu masih punya muka untuk menyangkal? Karena aku punya saksi. Karena aku punya saksi. Kamu punya saksi yang bisa buktikan tidak bersalah. Siapa? Tidak mungkin, saat itu tidak ada orang di bengkel. Pasti Mangertak. Saksi saya adalah, tidak mungkin, saya melihat sendiri, kamu tidak mungkin punya saksi kecuali bersekongkol dengan orang lain. Untuk menipu semua orang. Kenapa rekan ini terburu-buru muncul? Jangan biarkan Xiao Zhang menjelaskan. Mungkinkah dia merasa bersalah? Benar, dia merasa bersalah, menindas orang tua. Kepala pabrik, mana mungkin, saya hanya merasa kalau salah harus berani mengakuinya. Bahkan jika dia adalah kakak ipar saya, jika saya tahu kebenarannya, saya tidak akan melindunginya. Bagus sekali. Pabrik kita butuh rekan yang berani menentang kerabat seperti ini. Ajarkan kamu bagaimana sebelumnya, begitukah bekerja? Zhang, kamu belum menjelaskan dengan jelas. Kamu langsung memutuskan dia bersalah. Pak Direktur, saya tidak setuju. Kenapa kita harus percaya dengan saksinya? Bagaimana jika saksinya dibayar? Saya adalah saksinya. Seseorang datang. Zhang Xuelian berjasa dalam memadamkan api. Mulai hari ini dia dipromosikan sebagai ketua tim dan diberi hadiah 200 yuan. Pak Direktur, apa yang terjadi? Seseorang datang. Karena dengan bantuan Zhang Xuelian, bengkel kelompok 2 menyelamatkan kerugian ratusan ribu. Benar-benar lega mengetahui bahan kulit kita baik-baik saja. Uang tunai 200, saya bekerja sebulan pun tidak dapat 30. Zhang Xuelian, kenapa? Iya kan? Direktur, Anda harus adil. Direktur, walaupun Anda menyukai kakak ipar saya, tidak bisa sejelas ini. Berpihak padanya. Apa maksudmu? Kamu meragukan saya bohong? Saya membantu dia menyalahgunakan kekuasaan. Seyamana Berani meragukan Anda. Kalau Anda bilang dia tidak melakukannya, ya sudah anggap saja dia tidak melakukannya. Kakak ipar. Benar-benar iri padamu. Kepala pabrik begitu melindungi dia. Apakah mungkin ada sesuatu antara Zhang Xuelian dan kepala pabrik? San Pandi, kamu sengaja mengucapkan kata-kata yang bisa bikin salah paham. Apa maksudmu?
Tidak ada maksud apa-apa, kepala pabrik sudah menjamin, tentu saya percaya padamu, Kak. Hanya tidak tahu apakah Kakak tahu, akan ada pikiran apa. Wanita jahat, sengaja mencemarkan nama baik ibuku, aku marah sekali. Bu, hajar dia. Apakah kakakmu tahu? Tidak masalah. Hari ini, aku akan menggantikan kakakmu untuk memberikan. Kenapa memukulku? Aku tidak salah bicara. Kenapa? Karena kamu beberapa kata saja sudah mencemar, meskipun aku menamparmu lagi, itu pantas bagimu. Kamu tidak mengatakan apa-apa, memutarbalikkan fakta dengan beberapa kalimat saja, mengisyaratkan hubungan yang tidak pantas dengan kamerat Xiao Shang, melindungi kamerat Sang Xiulian. Tidak seharusnya kamu dipukul, istri manajer pabrik datang. Waduh, manajer kita takut sama istrinya. Istrinya itu galak. Kalau tahu hari ini ada apa-apa yang terjadi. Zhang Xiulian beko kena masalah besar. Iya, benar-benar. Aduh. Biar aku bisa bertahan di pabrik. Kamu harus sedikit berkorban. Siapa yang punya hubungan gelap sama suamiku? Nyonya, Tolong bantu saya ya. Dia, orangnya. Aku cuma bilang kalau kakak iparku itu pembakar gedung, dia langsung mukul aku. Pak kepala pabrik. Dia malah bela-belain dia tanpa tanya-tanya dulu. Begitu ya? Iya. Barusan, kepala pabrik malah bela dia terus bilang. Siang tadi, dia sama kakak iparku. Bayangin aja kalau itu beneran, berduaan aja, kan? Kalau gitu berarti suamiku pasti sama Xiao Shang. Ada hubungan gelap, bener nggak? Saya tidak mengatakan itu. hati-hati. Jangan mudah dibohongi orang. Yai, wanita jahat dipukul lagi, sekarang wajahnya simetris di kedua sisi. Nyonya, Anda memukul orang yang salah. Yang berhubungan dengan manajer adalah Sang Xiulian. Pantas. Kamu masih berbohong di depan saya. Seseorang datang. Langsung pecat dia. Bu, apakah Anda salah paham? Yang seharusnya dipecat adalah Sang Xiulian. Kalau bukan karena siang ini, aku dan Xiao Shang bersama, aku hampir percaya omong kosongmu. Siang ini suami istri saat makan bersama. Xiao Shang bawa anak-anak ke sini. Makan pelan, jangan tersedak. Ibu pintar sekali, langsung datang ke kepala pabrik, jadi tidak takut wanita jahat berbuat jahat. Rekan Xiaozang. Ada urusan apa? Direktur, Nyonya, saya ada saran untuk pabrik. Tidak tahu apakah ini tepat. Tepat, silakan bicara. Lihatlah ini, beberapa saran yang dirangkum. Tidak tahu apakah berguna. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat industri kulit juga menghadapi beberapa masalah yang perlu dipecahkan. Pembaruan perangkat menggunakan peralatan mesin canggih untuk meningkatkan presisi pengolahan. Kenapa aku nggak tahu cara ini? Xiaozang, Camus Genius, Hanya ide sederhana saja, berharap berkontribusi untuk pabrik. Ayo, lihatlah, ada lagi di belakang. Xiaozang. Bagaimana kamu punya begitu banyak ide baru? Luar biasa banget. Hai, saya wanita desa, baca beberapa tahun aja. Kadang ada ide, tiba-tiba saja muncul di kepala. Sekarang jam 12:30, tadi saya lihat di cermin, waktu ini bakal kebakaran. Anaknya mungkin lapar. Anak ini benar-benar lucu. Jangan sampai anaknya kelaparan, cepat kembali ke gudang dan cari makan. Nyonya, kepala pabrik, saya punya saran dan rencana di gudang, mau lihat? Ayo. Cepat kita lihat. Ayo. Hari ini Xiao Shang bersama kami berdua. Kalau bukan karena kebetulan kita datang ke bengkel. Tidakakan t'as eu Benkel Terbaka. Apa Maksud auront ini Yang Suka Mankampuri Uruzan? Saya tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi masih berani mencemarkan nama baik Xiao Shang.
Kamu sendiri yang bilang. Yang terakhir pergi kamu dan Xiao Shang. Xiao Shang membuktikan dirinya tidak bersalah. Pembakaran. Itu kamu. Tidak, bu conseilla. Mungkin ada orang lain juga. Kita semua punya alibi, kamu mau salahkan siapa lagi? Saya pikir pelakunya dia. Dia tadi bersikap seperti maling teriak maling. Meneer, bawa dia ke kantor keamanan. Hei. Kakak ipar, tolonglah aku. Aku salah. Kumohon, biarkan kepala pabrik melepaskanku. Melepaskanmu? Saat kamu memfitnah, apakah kamu berpikir untuk melepaskan? Penjahat harus menerima balasan setimpal. Bawa Perji. L'imputialant s'engagea tidak menolongku. Aku akan memberitahu ibu dan keluarga, kamu yang menyakitiku. Baik, aku tunggu. Istri ketiga. Gélascan pada semua orang. Kenapa kamu pergi ke pabrik dan ditangkap di kantor keamanan hari ini? Ibu. Ini pasti salah paham. Kamu ngapain ikut campur? Ah, Biar San Pandie jelaskan sendiri. Ibu, sebenarnya hari ini masalah ini karena kakak ipar. Kalau mau bantu bilang 2 kata. Aku gak bakal ditangkap. Adik ipar ketiga. Bukan begitu ceritanya, hari ini waktu aku ke kantor keamanan untuk urus masalahmu, aku dengar yang lain. Istri ketiga. Udah kayak gini, kamu masih belum jujur. Kamu membuli kakak ipar, gak bisa bela diri. Semua kesalahan ditumpahin ke dia. Aku kasih sekali lagi kesempatan. Kalau kamu masih gak jujur, keluarga Zhao kita menganggap gak punya mantu kayak kamu. Istri adik ketiga, kalau nggak berani ngomong, bawa semua orang ke pabrik untuk berhadapan. Tapi saat itu, nama baikmu bakal rusak sampai sejauh apa? Nggak bisa. Kamu takut. Kamu ini imut banget. Kerja aja. Setiap hari pasti ada aja kejadian aneh. Pekerjaan juga hilang. Saya akui, saya salah. Beri saya 1 kesempatan lagi ya. Ibu. Kakak. Kakak ipar. Pandi. Tidak mengerti. Sekarang dia tahu kalau dia salah. Mari kita maafkan dia kali ini. Pulang nanti aku harus beri dia pelajaran. Minta maaf ke istri saya. Kalau bukan istri saya pintar. Hari ini kita pasti sudah dipecat dan rugi. Istri keluarga Zhao. Bodo sedikit saja tidak apa-apa. Biasanya, kalau kalian diam-diam melakukan hal-hal kecil, aku masih bisa toleransi. Tapi, Ini sudah bodoh, ja pula. aku sama sekali tidak bisa mentoleransi. Terbuka. Kamu ini menantu jahat dan tidak tahu menyesal. Menurutku, membiarkannya hanya akan merusak nama keluarga Zhao kita. Bu, aku salah. Kakak ipar. Aku salah, kasih aku 1 kesempatan lagi ya. Istri sulung. Kali ini, kamu adalah korbannya. Lihat saja, harus bagaimana. Lihat harus bagaimana. Kakak ipar, menurutku sebaiknya. Diam. Képutuzan kakak ipar. Kalian, tidak seorang pun boleh bicara. Aku bisa memaafkanmu untuk ini. Tapi hanya kali ini saja. Terima kasih, kakak ipar. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Lihat karena hormat pada ibu. Tapi kalau ada lain kali, aku tak akan maafkan. Aku tidak berani lagi. Istri si bos. Tenang saja. Dia nanti. Kalau masih punya pikiran jahat seperti ini, kita keluarga Zhao pasti tidak bisa mentolerir dia. Sudah. Ibu. Kakak dan kakak ipar. Kalian tenang saja. Nanti aku pulang akan kutegur dia baik-baik. Biarkan masalah ini berlalu. Agar tidak merusak. Ubengan keluarga besar kita. Ayo makan.
Macan. Kenapa ibu harus selalu membela kakak ipar? Aku sudah berlutut dan minta maaf. Tapi masih menyuruhku lihat sikap kakak ipar. Kenapa kamu menangis? Rejeki kamu hilang karena tangisanmu itu. Kamu memfitnah orang dan tertangkap. Bukankah aku membela kamu? Aku lihat orang tua itu hanya peduli pada anak tertuanya. Mungkin setelah dia meninggal, kamu nggak bakal dapat uang. Nggak mungkin. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Kamu sendiri. Akhir-akhir ini, berbuatlah baik-baik. Uang keluarga kita. Itu dari gaji kakak dan istrinya. Jangan bikin mereka marah. Tenang aja. Nanti waktu Tianqi gede, aku bisa lebih unggul dari mereka. Tianxia. Pasti membuatku bangga. Hari ini Fubao mulai sekolah dan dapat nilai sempurna. Adu, Tidak Kenalaji. Nilai sempurna, tapi tetap aja pembaziran uang. Ja. Wa, Tianxiku, tidak apa-apa kan? Xiaofu, kamu imut banget. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuli adikmu? Percaya tidak, aku bisa minta pamanmu memukulmu. Kamu jadi khawatir ya? Bukankah kamu sudah bilang istri adik ketiga? Anak-anak bertengkar, orang dewasa jangan campur. Nanti kalau aku ketemu kamu, aku akan pukul kamu. Kamu imut, di depanku, berani ancam anakku, apa sudah gila? Bibi ketiga, cukup jaga anakmu supaya tidak membuliku yang dianggap buang-buang uang. Sudah cukup. Tianqi, sayang, nanti ya. Kita jauhi mereka. Bagaimana ujian pertama? Pasti bagus. Ayo pergi, ibu masak telur buat kamu. Panti. Siulian, cepat lihat. Wah, ikannya gemuk sekali. Mana mam? Suruh dia ke sini. Adik ipar, ayo bagi ikan. Ada tong. Ikan ini ya, kita simpan satu buah sup. Sisanya, kalian masing-masing dapat 2, bawa pulang ke rumah. Bagus sekali itu. Lama nggak bawa barang ke rumah mama buat dibagi. Ayo cepat, aku udah nggak sabar. Ini nih, Mama. kalau kakak ipar keduaku dapat sama, ya udahlah. Tapi kakak ipar pertama pincang, terakhir kerja juga nggak lebih banyak dari aku. Kenapa dia dapat 2 ikan juga? Kalau menurut kamu gitu. Keluarga kita tiap bulan setor uang terbanyak, biasanya kita nggak dapat lebih banyak. Keluarga kalian, umur lebih tua gaji lebih tinggi. Keluarga kita terbuka, bakalan naik gaji. Tapi berapapun lamanya, kamu tetap pincang, kerjaan kamu nggak bakal lebih banyak dari aku. Kamu. Pandi, bagaimana bicara sama kakak iparmu? Aku nggak salah ngomong kok. Dia itu kakak iparmu, kamu nggak jagain dia nggak apa-apa, tapi kok malah nambah lukanya. Orang makam apa kamu ini? San Pandi. Kamu bilang aja, gimana caranya bisa adil dalam berbagi. Oke, kalau mau aku berbagi adil ya bisa. Asal kakak ipar setuju tanding sama aku sekali. Kamu menang dariku, setelah ini akan aku bagi sama rata. Aku yakin selain kaki pincang, tidak ada yang kurang darimu, San Pandie. Kalau kakak ipar begitu percaya diri ya, mari kita kompetisi lari. Kalau bisa menang dariku, akan mengakui kamu. Sun Pandi. Apa kamu tidak tahu malu? Adik ipar, kakak ipar kakinya kurang bagus. Kamu mau lomba lari dengannya, itu tidak adil? Dia pincang, pasti tidak bisa menang dariku. Jadi aku harus dapat lebih banyak poin dari dia. Lari, aku tidak bisa mengalahkanmu. Ikan ini, ambil saja sesuka hatimu. Nah, kalau dari awal sadar diri, kan bagus. Bibi ketiga, ayo, siapa takut? Aku dan ibu tidak takut padamu. Kamu ini anak pembawa sial. Belum cukup bikin malunya ibu kamu, ya? Aku kasih tahu kamu, ibumu itu pincang. Tahu pincang gak? Jalan aja susah, apalagi lari. Hahaha,
Anaknya orang pincang. Nanti juga jadi pincang kecil. Kak pincang, ibu akan sembuh. Dia bisa menang lomba. Kesel, aku harus cari cara menyembuhkan ibu. Kamu tahu apa? Berani janji? Ibumu berani janji? Aku janji padamu. Ayo kita tanding. Siulian, jangan memaksakan diri. Kakak ipar, tentang ikan saja. Atau sebenarnya kita lupakan saja. Aku sudah pikir matang-matang. Kalau Fubao merasa aku bisa menang, maka aku pasti bisa menang. Sampai jumpa di pintu desa sore ini. Ayo kita pergi. Oke, aku tunggu kamu mengalahkanku. Ah! Ah! Ibu, kamu tidak apa-apa? Ibu tidak bisa bergerak. Sepertinya aku patah tulang. Sekarang kamu tidak hanya pincang, kakimu juga patah. Bagaimana kamu akan bersaing denganku? Menantu pertama dan ketiga dari Kui Ying akan berlomba di depan desa untuk mencapai puncak gunung. Bukankah menantu sulungnya Gui Ying itu pincang? Pincang sama orang normal lomba lari, bisa menang gak? Kakak ipar nggak bilang mau datang dan lomba sama aku sekarang? Kenapa belum datang? Jangan-jangan dia tahu dirinya pincang, nggak bisa menang, jadi nggak berani datang? Kakak iparmu bukan tipe orang itu. Kalau dia janji, dia bisa lakukan. Bu, tapi kita udah nunggu setengah jam di sini. Sebenarnya kakak ipar mau datang atau enggak? Hari udah mau gelap nih. Nunggu di sini terus juga nggak ada gunanya. Menurutku nggak usah nunggu lagi, mending pulang aja. Dia pasti tahu kalau dia pincang, nggak mungkin menang, jadi nggak berani datang. Siapa bilang aku nggak berani? Hari ini aku datang dan akan menang secara terhormat. Siulian, kakimu sudah sembuh. Panti, aku datang. Masih berani tanding? Lihat dia jalan pelan banget. Jangan pura-pura sans but bua ni puacu. Aigreco tanding. Masa aku kalah sama orang cacat sih? Baiklah. Mulai sekarang, kita lari keliling bukit ini. Siapa yang kembali duluan, dia menang. Iya. Bu, semangat. Siulian benar-benar mulai lari. Dia lari lebih cepat dari Panti. Iya, sebelumnya dia pura-pura pincang ya. Yei, ibuku menang. Kakak ipar, kakimu benar-benar sembuh. Bisa lari lebih cepat dari Pandie. San Pandi, gimana? Kamu masih kalah lari aku yang pincang. Gak mungkin. Camus je la bucan cu ma pincan. Kamu juga patah tulang. Soal patah tulangku, gak bilang siapa kamu kok tahu? Siulian, siang tadi kamu masih patah tulang. Tadi siang, saat memberi makan babi, tumpukan kayu rubuh melukai kakiku. Untung Fubao menggunakan ramuan obat. Tidak bisa, ibu tidak bergerak. Sepertinya patah tulang. Ibu, obat ini bisa menyambungkan tulang patah. Biar kuoleskan untukmu. Ah! Tidak menyangka dapat berkah dari musibah. Kaki sakit sekarang sembuh. Siapa t'a eu kakimu akan bec berapa-lama? Mungkin nanti kembali pincang. Aku bersabar denganmu lama. Ibu. Kamu harus membela aku. Lihat saja di depan orang banyak, kakak ipar tiba-tiba menyerangku. Aku tidak mau hidup lagi. Kamu pantas mendapatkannya. Kakak iparmu susah payah sembuh, dan kamu malah mengutuknya. Lagi pula, bagaimana bisa kakinya terluka sore tadi? Kamu kira aku nggak tahu, ya? Siulian, sembuhnya kakimu itu kabar gembira. Kebetulan beberapa hari lagi adalah ulang tahun Fubao. Mari kita adakan pesta, undang semua kerabat dan teman, bersenang-senanglah. Ibu akan mendengarkanmu. Jangan sungkan.
Li Jianping. 5.000. Benar kan, Paman Li? Oh ya, mana si kecil Fubao? Beberapa hari ini gak lihat dia. Aku kangen banget. Sampai bawa 2 permen susu untuknya. Fubao di sini. Wah, Paman Li. Cuma anak kecil, apa yang dikangenin? Permen enakmu, mending kasih Tianci aja. Tianci kita itu dari kecil sudah pintar. Nanti pasti jadi orang hebat. Tianci nanti jadi apa? Aku gak tahu. Tapi yang aku tahu, kayak ibu kayak anak. Maksudmu apa? Coba jelasin. Kakek Li, lama tak bertemu. Fubao kangen sekali. Wah, Fubao pintar. Tianci, sudah kasih kamu 2 permen. Bagi 1 ke adikmu. Aku nggak mau kasih ke dia yang nggak berguna. Blé blé blé. Kakek, permen bikin senang sebentar. Lia Fubao, ce n'en sait rien. Aduh, Fubao pintar sekali. Kata-kata ini masuk ke hati kakek. Lebih manis dari permen. Nanti kakek bawa yang enak buat kamu. Gimana? Anak kita Fubao memang selalu disukai. Suka dari kakek tua itu nggak ada yang perlu dibanggakan. Anak perempuanmu, dimanapun juga, bisa kalahkan anakku. Anakku umur 5 tahun saja sudah juara 1 di kelas. Aku takut anak perempuanmu bahkan nggak bisa hitung angka. Dis à Maman Bodo, dis qu'elle a Tidak manger Jacques en PR. Aku tidak kerjakan karena terlalu mudah. Buang waktu saja. Masih muda, tapi sombong. Menurutku, kamu otaknya kurang. Berani sekali berbohong di depan kami orang dewasa. Kalau soal kecerdasan, Tianci belum tentu lebih baik dari Fubao. Berkanda, Anakku tidak lebih baik darinya. Kebetulan, Guru Liu dari kelas mereka datang. Mari kita biarkan Guru Liu menilai. Lihatlah siapa yang punya anak lebih pintar. Berani? Bibi ketiga, aku tidak mau bertaruh. Menang pun, tidak ada untung. Kupikir, kamu sebenarnya takut. bagaimana kalau Beijing? Kalau Guru Liu bilang kamu lebih pintar dari Tianci, aku kasih 500 rupiah. Bagaimana? Pakai 500 rupiah buat bikin malu satu keluarga besar ini, biar nanti Zhang Xiulian gak bisa sombong di depanku. Tidak mau. Kalau mau bertaruh, ayo 10.000 rupiah. Berani nggak? Bocah nakal, mintanya terlalu banyak. 10.000 rupiah itu kan setengah gajiku sebulan. Baiklah, kalau Fubao kalah, aku juga kasih kamu 10.000 rupiah. 10.000 rupiah itu bukan jumlah sedikit. Kalau kalah, bakal dimarahin lagi. Bibi ketiga, kalau nggak mau judi ya udah, aku tahu kok di hatimu masih menganggap aku paling pintar. Bu, kenapa masih ragu? Apa aku kalah sama anak ini? Iya juga ya, nak, ibu percaya kamu, ayo judi. Kalau menang nanti, ibu ajak kamu ke kota beli mainan. Ok, Kitabeli Menandan surubu Guru Liu peke anak bodo ini, biar malu se keluarga. Kalau Bu Guru Liu datang, yang malu malah bibi ketiga. Ah, Dasar anak kelinci suka ngelawan, aku panggil Bu Guru Liu sekarang juga. Bu Guru Liu. Ada apa, rekanku kecil? Kak, uang 10.000-ku siap belum? Aku sangat percaya sama Fubao kita. Dia pasti nggak bikin ayahnya rugi. Nanti kalau Fubao dapat uang, kasih setengah ke ayah. Kalian ketawa saja. Nanti kalau malu, nggak bisa ketawa lagi. Kalian berdua bukan mau berkompetisi? Coba hitung berapa pengeluaran desa kita tahun ini. Siapa yang selesai dulu menang. Ide bagus, kita juri. Iya, kita jadi juri. Baik, ayo mulai. Aku bilangkan gadis ini tak bisa dibandingkan dengan Tianci di rumahku. Diakeliatan Seperti Bebek Bodo. 13,541 rupiah 3 sen. Apa itu? Pengeluaran desa. Apa yang kamu omongkan? Tidak pakai sempoa. Kamu pikir asal kasih angka bisa menipu? Tidak. Perhitungan Fubao benar. Semua pengeluaran desa. Hanya itu saja. Pak Kepala Desa, kenapa kamu juga membela anak yang selalu rugi ini begitu terang-terangan? Apa? Serius aku harus bohong untuk seorang anak kecil? Fubao benar-benar menghitungnya dengan tepat tanpa selisih sama sekali. Kalau ada yang tidak percaya, bisa pergi ke desa untuk melihat catatan hitungannya.
Pasti dia mencuri lihat catatan desa. Aku sih tidak percaya dia bisa menghitung tanpa menggunakan sempoa. Benar-benar tak bisa berbicara dengan orang bodoh. Tante San, kalau Anda ingin lihat aku pakai sempoa, akan kutunjukkan. Hasilnya sama kok. Semualia, Tak perlu dibandingkan. Putraku tahu cara menghitung. Dia tidak bisa apa-apa. Kamu pikir main-main sebentar bisa menipu kita? Aku juga sudah selesai menghitung. Fubao mungkin menghitungnya sedikit cepat. Tapi prosesnya sama sekali tidak ada yang kurang. Anaknya Tianchi mungkin sudah selesai, tapi hasilnya salah. Mana mungkin itu? Guru Liu, Tolong Belin un accutience. Sudah jelas. Tuan Zhao Minang. Pak Liu, apa yang kau sebut si pecundang ini? Tuan Zhao. Semua guru di sekolah memanggilnya begitu. Apa itu? Selain itu, Kamrat San. Tun Yokan Rasa Hormat. Nona Zhao bukan seorang pecundang. Dia adalah anak ajaib yang paling dikenal di sekolah. Mendapat nilai sempurna ujian sekolah, akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Tuan Liu, apakah Anda membuat kesalahan tentang sampah ini? Zhao Fu baru 5 tahun. Bagaimana bisa dia disebut jenius sampai Anda menyebutnya guru? Kongzi bisa memanggil anak 7 tahun sebagai gurunya. Meskipun Zhao Fu baru 5 tahun, pengetahuannya lebih luas dari saya. Kenapa saya tidak bisa menyebutnya guru? Jangan bercanda, dia di sekolah bahkan tidak bisa mengerjakan tugas. Orang bilang tugasnya terlalu mudah makanya saya tidak mengerjakannya. Di sekolah saya menemukan dia sudah belajar mandiri sampai tingkat universitas. Ada beberapa hal yang saya pun tidak sepertinya. Tak terpikir Fubao memiliki kemampuan ini. Bahkan guru pun tidak selevel dengannya. Fu Bao Mu terlihat wanita cantik, pintar, dan pengertian. Anakku itu sekarang masih main lumpur saja. Memang benar, membandingkan dengan orang lain bisa bikin kesal. Mau terima kekalahan? Tante San, sekarang percayakan, ayo keluarkan taruhannya. Dia cuma pintar sekarang, nanti pasti Tianchi kita yang lebih hebat. Aku nggak terima taruhan ini. Sebagai orang tua, nggak boleh lari dari janji. Jadi contoh buruk. Nanti nggak ada yang mau mengerti anakmu. Bukannya kamu yang ngajak taruhan? Kok nggak terima kalah? Rp10.000 nggak banyak kok, harus terima kekalahan. Aku gak mau diremehkan. Terima kasih, Bibi. Aku bisa beli permen lagi. Hahaha. Bu, hari ini kita dapat 158.000. Belakangan ini kesehatan Anda kurang baik. Bagaimana kalau Anda pakai uang ini cek rumah sakit besar di kota? Tak usah. Ibu sudah tua begini. Tak perlu buang-buang uang. Kesehatan ibu lebih penting. Uang ini hilang, kita bisa cari lagi nanti. Ibu gimana? Ibu simpan uang ini untuk kalian bertiga. Ibu sakit sudah lama, tubuh semakin lemah. Ibu sakit sudah lama, tubuh semakin lemah. Aku juga lihat begitu. Aku lihat. Bukan apa-apa, tapi 158 itu jumlah besar. Bagaimana kalau ibu? Kalau benar-benar tidak ada, uang itu bisa jatuh ke tangan kita tidak? Ibu akan bagikan dengan adil. Kamu ini bodoh sekali. Lihat saja, ibu beberapa tahun ini sangat memihak pada rumah besar. Takutnya uang semua diberikan ke rumah besar. Lalu bagaimana? Menurutku, kita harus terbuka dan lihat ibu kasih uangnya ke siapa. Kalau tidak bisa, umumkan saja. Kita meski tidak untuk diri sendiri, kamu harus pikirkan Tianchi ya. Baiklah.
Anakku. Ada apa? Aku dan Pandi ini. Gaji kami tidak tinggi. Dan Tianci juga semakin besar. Ibu, bisa nggak kasih aku sedikit uang? Perlunya berapa? Aku harus bilang ke kedua saudaramu. Kalau memang kamu benar-benar kesulitan, mereka pasti bersedia membantumu. Tidak banyak. 500 sudah cukup. Limaratus. Apa kamu sudah gila? Tabungan seluruh keluarga kita digabung juga tidak sebanyak itu. Bagaimana kita tahu kalau kamu tidak menipu kami? Hari ini kan dapat 200 dari uang hadiah. Itu uang kita bersama. Semua uang itu sudah diberikan kepada kalian. Lalu yang lainnya harus ngisap angin? Bu, biasanya engkau lebih memihak keluarga kakak pertama dan kedua. Takutnya, mati pun uang takkan dibagi sekeluarga. Tapi tak apa. Apa yang aku inginkan akan kuambil sendiri. Mau apa kamu? Lihatlah, istrimu sedang menganiaya ibumu seperti ini. Bu, kamulah yang menyulitkan kami. Cepat cari uang. Jangan bersuara. Ibu. Gimana kalau ada yang datang? Ada yang datang. Ibu. Ibu, Calo Camus Ménaric Pération Oran, Jangan Salacan Aku Calo Bersikap Kazar. Ibu, kamu merasa lebih baik? Sepertinya ibu sudah istirahat. Kita datang nanti saja. Ayo pergi. Sudah pergi. Buka. Camus. Kamu perlakukan ibumu sendiri seperti ini. Kamu, masih manusia nggak? Bu, saya gimana ke ibu sih? Cuma minta uang dikit aja. Nggak, bukannya ibu kasih uang semua ke Mas? Ibu kan janda. Dari kecil, saya habiskan seluruh tenaga buat besarin kalian bertiga. Ibu selalu merasa nyaman dan tidak bersalah. Aku tak pernah merasa bersalah terhadap kalian. Kau benar-benar berpikir begitu. Kecewa, lalu kenapa? Jujur padamu. Aku sudah lama tak suka sama kamu. Kau jadi janda, nasib burukmu sendiri. Kalau kau lebih pintar, cari pria kaya baru. Per lui dupe ce Suzaini? Co. Lebih baik aku mati saja lebih awal. Bagaimanapun juga kamu sudah tua, aku tidak akan mengurusmu. Ibu. Selesai sudah. Tidak ada napas lagi. Panggil dokter. Kamu tidak boleh pergi. San Pandai. Ini ibuku. Tapi kalau kamu pergi mencari orang, semua yang kita lakukan akan terbongkar, kan? Ibu, maafkan anakmu yang tidak berbakti. Di kehidupan berikutnya, pasti aku akan berbakti padamu. Fubao. Nenek harus pergi. Nanti kamu harus jadi anak baik. Jaga dirimu baik-baik.
Fubao, kenapa kamu? Nenek ada masalah. Ibu. Ibu. Ibu, bangun. Ibu. Apa yang terjadi, istri ketiga? Ibu, bangun. Ibu, bukankah ibu bilang mau lihat Fubao tumbuh besar? Ibu. Pagi tadi kan ibu baik-baik saja. Kenapa jadi begini sekarang? Nasib bisa berubah sewaktu-waktu. Ibu, ini pasti seperti kembali sadar sebelum pergi. Ibu. Kenapa ibu? Ibu kenapa ibu? Ibu. Ibu. Tolong, Kakak Wuchang, le Pascan Neneku. Hidup dan mati sudah ditentukan, reinkarnasi tak bisa diubah. Umur Wang Guing sudah habis, memohon padaku juga tak ada gunanya. Tolong, Kakak Wuchang. Jika bisa mengembalikan nenekku, aku bersedia melakukan apa saja. Hal ini sebenarnya masih ada sedikit harapan. Namun, kamu harus membayar harganya. Tidak peduli berapa harganya, aku rela. Kamu berlatih di kolam lotus Buddha selama 999 tahun. Hanya tinggal setahun lagi, kamu bisa mencapai pencerahan. Jika demi Wang Guing ini, kamu harus melepaskan semua kekuatanmu menjadi orang biasa tanpa kemampuan magis, melupakan kehidupan lalu dan sekarang. Jika begitu, apakah kamu masih rela menyelamatkannya? Lepaskan semua kekuatan. Lepaskan segalanya. Aku sarankan lebih baik kamu menyerah saja. Demi seorang manusia biasa yang baru kamu kenal beberapa tahun. Tidak layak. Kakak Wuchang, terima kasih. Tapi saya sudah memutuskan. Kakak Wuchang, terima kasih. Tapi saya sudah memutuskan. Bagus kalau sudah mengerti. Nantinya kamu akan memiliki jalan menjadi dewa yang besar, tidak perlu menyerah untuk dia. Seiya Bersedia Mele Pascan, se mua Kekuatan dan Angatan, un tuk Menyelamatkan Nenek. Kamu bilang apa? Kamu tidak ingin menjadi dewa? Menjadi dewa penting, bodhisattva juga penting, tapi nenek hanya punya satu cucu yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, bodhisattva juga sering bicara, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 pagoda. Masih muda. Ternyata sudah punya sifat Buddha. Kalau begitu, biar aku wujudkan keinginanmu ini. Nenek bangunlah cepat. Kakak, kamu bisa urus si pembawa sial ini ga? Ibu baru saja meninggal, dia malah di sini menari-nari. Apa dia gak punya hati? Nenek akan segera bangun. Kakak dan kakak ipar. Bawa Fubao keluar, dia masih anak kecil. Dia gak ngerti, lebih baik jangan ganggu. Iya. Hal yang mendesak. Kita bagi warisan ibu dulu. Biar ibu bisa tenang. Ibu. Ibu. Beri aku air. Ibu. Ibu. Bantu ibu duduk. Ibu. Anak Duraka. Zhao Gongke, Sun Pandi. Kalian mau kemana? Zhao Gongke, Sun Pandi. Kamu mau kemana? Dua bajingan ini. Cari uang dari gue. Bikin gue marah. Si bungsu. Kamu benar-benar biadab. Aku ngomong beberapa kata kasar ke ibu. Siapa sangka ibu bisa marah besar. Hai kakak. Dengan apa yang kamu lakukan ke ibu hari ini, mulai sekarang. Aku Zhao Gongping tidak punya saudara sepertimu.
Kalau nggak punya, ya sudah, aku nggak perlu kakak sepertimu. Cukup, keluarga Zhao kita, mulai sekarang, berpisah. Mulai hari ini, Zhao Gongke. hidup atau mati. Tidak ada hubungannya dengan saya, Wang Guiying. Pisah ya pisah. Saya tegaskan ini hari. Di masa depan, kita semua keluarga, siapa yang hidup lebih baik belum tentu, kalian semua. Jangan ada yang datang meminta kepada kami. Si bangsu. Minta maaf sama ibu. Biarkan dia pergi. Hari ini keluar dari pintu ini. Mulai sekarang putus semua hubungan dengan kami. Bu. Bagaimana aku bisa punya anak yang bikin repot begini? Nenek jangan nangis, masih ada Fubao. Fubao akan selalu di samping nenek, berbakti pada nenek. Si kecil Fubao. Fubao Benar. Nenek, masih ada Fubao. Produksi di desa sangat baik. Ini ada 3 babi lebih. Mari kita lihat siapa yang mau pelihara. Kalau sudah sehat, kita beri desa 200 kilo daging. Sisanya, untuk kita sendiri. Semua semangat beternak babi. Tapi, kita lihat sendiri, cuma ada 3 ekor babi. Kita pakai cara lama saja, cabut undian. Siapa yang dapat, dia ternak babi. Oke? Oke. Kita antri sesuai urutan. Ini babi nomor 1, ini babi nomor 2, ini babi nomor 3. Yang perlu ditekankan, babi nomor 1 ini. Babi betina. Kalau dirawat dengan baik, akhir tahun atau tahun depan, mungkin bisa melahirkan anak babi besar. Hahaha. Pak Kepala Desa, cepat undi saja. Baik, baik, jangan buru-buru. Ini undiannya sudah siap. Anak perempuan ini sial banget. Bawa-bawa Yang Bikin rugit ini pas indien. Takutnya sebentar lagi gak bakal dapat apa-apa. Takutnya sebentar lagi gak bakal dapat apa-apa. Sejak Fubao datang ke rumah kami, hidup kami semakin membaik. Kalau soal sial, keluarga kalian lebih sial dari kami. Sekarang nama baik kalian di desa sudah rusak. Nama baik gak penting. Uang yang paling penting. Kasih tahu saja, setengah tahun ini Tianqi membantu ayahnya berbisnis sudah dapat banyak uang. Siapa berani bilang Tianqi bukan bintang keberuntungan keluarga kita? Ibu, biar kali ini aku yang undi, biar mereka lihat kehebatanku. Ibu yakin kamu pasti bisa membuat ibu bangga. Aku juga mau undi, anak-anak seharusnya bersaing dengan anak-anak. Baiklah, Fubao. Apapun hasilnya, kamu tetap bintang keberuntungan keluarga kita. Tersisa 2 babi, sama sekali tidak dapat. Aku dapat 1. Wah, hebat sekali. Lihatlah, wah. Babi kecil nomor 3. Sedikit kurus, tapi kalau dipelihara baik, tahun depan masih bisa ada lebihnya. Aku bilang anak kita Tianqi pembawa keberuntungan. Sekarang kamu harus ngaku, anak kecil penyedot uangmu gak seberuntung Tianqi kami. Kenapa buru-buru? Bintang keberuntungan belum giliran kok. Ini hanya sisa 1 babi, tapi masih ada lebih dari 10 stik. Aku gak yakin sial ini punya keberuntungan. Giliran Fubao kita. Biar aku lihat. Fubao terpilih. Fubao, kamu bintang keberuntungan keluarga kita. Biar Kulia. Wah. Nomor 1 ini babi, ya. Di antara semua babi, babi nomor 1 ini yang terbaik. Dan ini adalah indukan, loh. Asalkan dirawat dengan baik, tahun depan akan ada banyak anak babi terus-menerus. Fubao. Kamu beruntung. Fubao adalah bintang keberuntungan kecil di keluarga kita.
Kan sudah kubilang, yang terbaik pasti Fubao kita yang dapat. Putriku memang lebih baik daripada putramu. Hanya kebetulan saja. Lagi pula, bilang Fubao bintang keberuntungan sekarang masih terlalu dini. Kalau kamu dapat babi ini, bisa nggak kamu pelihara sampai besar? Itu urusan lain. Kamu ngomong apa sih? Kawan Xiao San, desa kita ini adalah keluarga besar yang harmonis dan penuh kasih. Kalau kamu terus saja mengutuk warga desa, jangan salahkan kalau hasil undian kamu dibatalkan. Ibu, kita bantu bikin babi kecil ini gemuk boleh nggak? Boleh, nanti Fubao pelihara babi ini. Kita bikin dia gemuk dan sehat. Ibu masakin banyak daging buat kamu, ya? Baiklah. Oke, Ayo kita pulang, Xiao Fubao. bawa babinya. Ayo pergi. Babi kecil kasih makan kamu nih. Adil, adil. Babi kita nggak baik kondisinya, adil. Lihat nih. Sakit-sakitan. Nggak bisa, aku harus panggil dokter hewan di ujung desa. Kalau nggak, takutnya besok pagi babi ini nggak bertahan. Itu nggak bagus. Harus serahkan daging ke desa akhir tahun ini. Dia mati, habislah. Kau tunggu di sini, aku sekarang pergi panggil. Babi kecil, bangunlah cepat. Faire. Kenapa buru-buru? Babi kami sakit parah, hampir tidak bertahan. Aku harus bawa Pak Hua melihatnya. Oh, baiklah. Menurutku, babi kamu itu dikutuk oleh bintang sial. Siang tadi sudah bilang, kalian beruntung dapat babi itu, tapi belum tentu bisa merawatnya. Kalau bicara sembarangan, jangan salahkan aku. Babi dibawa pulang baik-baik saja. Hanya babi kalian yang sakit, siapa tahu penyakit babi. Flu babi itu bisa menular. Panti memang benar. Fubao ini sebenarnya pembawa sial kecil. Kalau tidak, kenapa banyak babi sakit tapi cuma babi dari rumahnya yang kena? Semua jangan ribut, apa yang terjadi baru saya tahu setelah melihat. Pak Wong, ayo pergi. Pemeriksaan awal menunjukkan babi ini mengalami diare parah. Apakah kamu memberinya makan sesuatu yang tidak seharusnya? Tidak, tidak ada. Rumput babi ini saya yang memetiknya sendiri di gunung. Memang tidak ada masalah. Ini jadi aneh sekali. Lalu harus bagaimana? Saya jadi tidak berani memberinya makan sembarangan. Kakek Huang, lihat rumput ini ada masalah tidak? Ini namanya tanaman gergaji. Juga dikenal sebagai tanaman babi, jika babi makan ini akan diare. Kenapa kalian mencampur rumput ini? Mana mungkin? Sejak kecil saya memetik rumput babi, tidak mungkin tidak akan terjadi masalah. Siulian. Saya tahu masalahnya apa. Pak Wong, tolong jangan ceritakan kondisi keluarga kami hari ini ke orang lain. Terlihat ada yang iri padamu. Untung saja Fubao cerdas dan teliti. Kalau tidak, kalian bisa kena. Fubao, dia selalu menjadi pembawa keberuntungan bagi keluarga kami. Sedangkan orang yang sengaja memberi babi kami rerumputan beracun itu. Besok kita akan buat dia terjebak. Siulian, babimu masih hidup tidak? Tidak kena wabah babi, kan? Bukan wabah babi, tenang saja. Pak Wong bilang, babi itu cuma makan sesuatu yang buat dia diare. Berkat bantuan Pak Wong. Diberi obat dan sekarang mendingan. Perlu dirawat beberapa hari lagi. Babinya baik-baik saja. Tadi malam kami kaget kalau babi kalian hilang. Akhir tahun harus kumpulin uang buat bayar hutang desa. Iya. Makanya beberapa hari ini harus baik-baik. Tapi Pak Huang bilang jangan kasih makan yang aneh-aneh. Kalau enggak, nanti enggak bisa diselamatin lagi. Kali ini ada Pak Huang. Lain kali enggak ada kesempatan gitu lagi. Makanlah makan, habis ini aku enggak percaya kamu masih bisa hidup. Tangkap pencuri. Kamu masih mau kabur? Adik ipar, jelasin deh kenapa tengah malam bawa seikat pakan babi. Masuk ke kandang babi kita.
Jangan kabur. Semua sudah lihat wajahmu. Pandai, nggak nyangka kamu wanita jahat. Seluruh desa kita setahun nggak bisa dapat uang seekor babi. Kamu malah mau bikin mati. Bahkan itu adik iparmu sendiri. Gimana bisa tega? Orang berarti Kijum Jini. Harus terusir dari desa. Aku nggak suka Zhang Xiulian, makanya aku balas dendam dengan cara ini. Aku nggak tahu dampaknya bakal separah ini. Hari ini tidak suka aku, mau mencelakakan babi kita, kalau besok tak suka siapa dari desa ini. Kamu mencelakakan desa. Bawa dia ke kantor keamanan. Jangan bawa aku ke kantor keamanan, tolong beri aku kesempatan lagi. Kenapa tidak? Kalau hari ini tidak diajar pelajaran. Kali kamu merasa keluarga kami gampang dibully. Kakak Tolongla. Aku tidak bisa ditahan di kantor keamanan lagi, kalau bocor suami pasti cerai. Bisa diselesaikan diam-diam, tapi tergantung seberapa tulus kamu menenangkan kemarahan ayah dan ibu. Aku cuma punya segini. Semuanya. Hari ini berkat kalian, kami bisa menangkap pencuri dan menghindari kerugian. Jangan meremehkan uang ini ya. Gongping, nggak usah sungkan. Kalau ada apa-apa, Ubenji paman. Gongping selalu bertindak jujur dan dermawan. Entah kenapa, padahal kita lahir dari rahim yang sama. Perbedaannya begitu besar. Kenapa kamu masih di sini? Mau aku seret ke kantor polisi? Fubao kecil bantu ayah ibu lagi. Ceritakan, mau hadiah apa? Aku ingin belikan keluarga kita seperangkat baju baru. Si kecil Fubao kita ini memang menggemaskan, besok ya. Ayah bawa kamu ke kota. Baju baru untuk seluruh keluarga dipilih oleh kamu ya. Si kecil Fubao benar-benar seperti malaikat. Mama akan mendandanimu cantik, supaya kamu tumbuh tanpa beban. Iya, tumbuh tanpa beban. Tumbuh tanpa beban. Tante, cepat datang ke sini, kasih tempat duduk. Tidak perlu, saya berdiri saja. Kamu masih menggendong bayi, sini saya kasih tempat duduk. Kamu anak kecil bisa kasih tempat duduk ya? Guru bilang, harus menghormati yang tua, yang muda. Bagus sekali. Silakan duduk saja, itu niat baik si kecil. Fubao. Ayah juga harus menghormati yang tua dan yang muda, duduk saja. Adik memang lucu. Kamu juga sangat lucu. Waduh, ibu ini pasti penculik. Aku harus cari cara untuk selamatkan adik kecil. Saillant, Camulia apa? Tante, permen di saku adik itu kelihatannya enak sekali. Boleh kasih saya satu? Ini buah Camus. Terima kasih, Tante. Maaf, boleh menyingkir? Saya mau turun. Perutku sakit sekali. Apa aku mau mati? Kenapa, Fubao? Anak baik-baikan, perlu ke rumah sakit? Antar dia ke rumah sakit, biarkan saya turun dulu. Tante, sehabis makan permenmu aku jadi sakit perut. Tidak bisa, harus ikut kami ke rumah sakit. Kalau anakku ada masalah dengan perutnya, siapa yang tanggung jawab? Dia sendiri yang minta, bukan aku yang kasih. Sepertinya mau menipuku ya. Minggir, biarkan aku turun dari mobil. Zaman sekarang masih ada yang bawa anak sendiri buat nipu, dengan kami di sini, tak mungkin kamu berhasil. Permen itu anak kecil yang mau, apa hubungannya dengan Mbak? Ya, Kalian jelas ingin menindasku. Sekarang aku pergi ke kantor keamanan mencari keadilan. Jangan biarkan dia turun. Pak supir cepat tutup pintu, dia penculik anak. Anak kecil ini bohong. Ini anakku. Percaya atau tidak, ke kantor keamanan untuk Anak kecil, kamu apa bohong? Pak supir jangan tertipu olehnya. Bajunya saja ada tambalan, tapi lihat adik di pelukannya ada kalung emas dan gelangnya. Ini sangat aneh kan?
Itu dibeli nenekku untuk cucunya, gak bisa? Nenek suka cucu laki-laki, tapi sekarang kita bikin ribut segini. Adik tidur terus, gimana ceritanya? Cepat tangkap penculiknya, jangan biarkan dia kabur, cepat. Fubao. Waduh, luar biasa. Apa-apaan ini? Hanya orang penting yang punya mobil kecil. Sepanjang hidupku, sepeda aja jarang lihat. Sekarang lihat 2 mobil kecil, apa aku ini ngimpi? Siapa orang penting ini? Kok datang lagi ke desa kita? Halo semua. Di desa ini, ada seseorang bernama Zhao. Dia menyelamatkan cucu saya di bus. Saya sudah tanya ke pihak keamanan. Dia ada di desa kita, jadi hari ini saya datang khusus untuk mengucapkan terima kasih langsung padanya. Ini hadiah dari Tuan untuk berterima kasih pada penolong. 10 paket suplemen berkualitas. 200 juta rupiah tunai. 200 juta, belum pernah saya lihat. Sebanyak ini. Jangan bilang, pendapatan keluargaku kurang dari 1000. Ayah ibu yang menyelamatkan orang Fubao, kita tidak bisa membiarkan barang bagus ini jatuh ke keluarga mereka. Kamu benar. Mereka tidak pantas mendapatkan ini. Banyak orang lupakan saja. Kepalaku, ini 200.000. Kita seumur hidup tidak perlu khawatir makan dan minum. Pak Tua. Orang yang menyelamatkan cucu Anda adalah saya. Pak Zhao, quand? Ah iya. Penolongku, kalau bukan kamu, saya benar-benar tidak akan bisa melihat cucu kecil saya. Membantu orang lain adalah tanggung jawab semua orang. Meskipun begitu, kita tidak boleh melupakan etika. Jujur, saya pengusaha, baru kembali dari luar negeri, penolong untuk berbisnis. Pasti Ubenji Seyaya. Wah, bagus sekali. Memulai usaha kecil-kecilan. Diana Kandakan. Benar, betul. Wah, sangat manis. Dengar-dengar dari kepala keamanan, hanya anak-anak yang cukup cerdas dan berani bisa menemukan celah penculik, kan? Benar, itu aku. Bagaimana anak kecil bisa melihat ada yang tidak beres dengan penculik? Pak Tua, sebenarnya tidak ada yang terlihat mencurigakan, hanya bergantung pada insting saja. Apakah Anda ingat bagaimana cucu saya berpakaian? Ada detail apa di sana? Mana bisa ingat waktu itu hanya fokus menyelamatkan. Tidak enggak. Dia tidak tahu rinciannya. Karena yang menyelamatkan cucu Anda adalah putri saya. Dia tidak tahu rinciannya. Karena penyelamat cucu Anda, putri saya. Kejadian itu jam 5 sore. Putri saya dan saya di bus dalam perjalanan pulang. Melihat cucu tidak sadarkan diri di bawah wanita. Di lehernya, menggantungkan sebuah patung Buddha giok. Wanita terlihat mencurigakan. Dan dari pakaian yang dikenakannya terlihat tidak cocok dengan cucu Anda, itulah yang saya perhatikan. Betul. Orang-orang di kantor keamanan bilang persis sama seperti yang Anda katakan. Kelihatannya Anda yang menyelamatkan saya. Hal ini terbuka, ingin mengambil kredit ini. Seya tidak mangerti apa yang Ganda katakan. Seya menyelamatkan orang itu. Kalau begitu. Kenapa kalian tidak ikut ke kantor keamanan? Kata kepala kantor. Dia telah bertemu dengan Kami siap kapan saja. Khawatir saya terlalu ramah di depan kalian hari ini. Belum tahu si Seya. Seseorang yang berbohong di depan saya sekarang sudah hancur berantakan. Pak Tua. Beji, bijaksana Jongan, Marapada Kezala Ankesi. Ya, kami telah dibutakan. Maafkan kami. Penolong. Gadis kecil ini terlihat sangat cerdas. Tapi Tuan Zhao bilang dia yang menyelamatkan cucu saya. Rasanya terlalu dilebih-lebihkan. Dia terlihat tidak lebih tua dari cucu saya. Sejujurnya, semua jasanya memang milik putri saya. Menyadari ada yang aneh antara penculik dan cucu Anda. Lalu dia pura-pura sakit perut. Hentikan penculik turun dari mobil.
Kalau tidak, begitu penculik turun dan pergi, sulit mencarinya. Kakek meremehkanmu, ya. Kepala pos keamanan memberitahu saya, beruntung dia bertemu orang baik. Kalau tidak begitu, turun dari mobil, tidak bisa menemukan penjahat itu. Saint-Gubert Caperlin dari Yang ma Akuasa. Bertemu keluarga baik hati kalian. Menandakan kakek orang baik. Makayang ma Akuasa mon berkati. Anak perempuan yang benar-benar pintar dan cerdas. Beritahu kakek, tahun ini kamu berapa umur? Kakek, namaku Fubao, umur 5 tahun. Fubao, ya. Kamu sekali panggil kakek. Rasanya hatiku langsung luluh. Katakan ke kakek, mau jadi cucu angkat kakek enggak? Fubao juga suka sama kakek. Tapi aku sudah jadi cucunya nenek. Kalau jadi cucu kakek, nenek bakal nggak senang. Gadis kecil ini, aku suka sekali sama dia. Beneran ada 200.000, aku lihat sendiri. Kenapa kamu harus bahas sesuatu yang nggak pasti? Saya ada ide. Kita bisa dapatkan kembali 200.000 itu. Apa idenya? Camus Lupaya. Penjaga sial itu kan anak saya. Iya ya. Kenapa aku gak kepikiran itu? Ayo, ambil anaknya. Zhao Gongping, Sang Xulian, kalian berani ambil anak, tapi gak berani buka pintu. Kembalikan putri saya. Kembalikan anakku. Pandi, apa yang terjadi? Zhao Gongping merebat Tianqi. Yang mereka bawa kabur bukan Tianxi. Itu Fubao. Iya. Fubao, bukan dia anak mereka? Apa hubungannya dengan kalian? Buka pintu, buka pintu. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Apa Yang Kolakukan. Memalukan. Fubo anak Xulian, apa yang kamu lakukan? Ibu. Aku tahu kau bias mendukung kakakmu. Tapi kau tak bisa berbohong dengan mata terbuka lebar. Dia darah daging Pandi kita. Darah dagingku sendiri. Kau sudah keterlaluan. Zhao Fer, Zhang Xulian. Kembalikan putriku. Apa maksudmu? Anak lahirkan tapi tidak dirawat. Sekarang ambil balik tanpa alasan. Mana ada begitu di dunia? Bukankah dulu karena keluarga sulit, kami minta tolong kalian bantu merawat. Sekarang keadaan keluarga kami lebih baik, gak bolehkah saya bawa pulang anak kandung saya sendiri? Kamu bilang gak ada uang rawat Fubao. Tapi bisa merawat Tianqi. Camille Tahu. Kalian sudah habiskan uang selama bertahun-tahun merawat Fubao. Kita kasih jerih payah kalian. Kita kasih 100.000. Kalian biarkan kami bawa Fubao pulang ya. Kamu lucu banget. Di dunia ini kok ada orang sepertimu yang tak tahu malu. Kalian benar-benar mau paksa aku bicarakan aib kalian dulu di depan semua orang? Bu, katakanlah, panggil Fubao keluar, bicarakan di depan dia, aku tak percaya dia tak mau ibunya sendiri. Bu, kalau Fubao tahu ayah ibu kandungnya dulu tidak menginginkannya, Fubao pasti akan sedih. Saya belum pernah melihat orang tidak tahu malu. Anda tidak akan berani, kan? Jika tidak, kembalikan anakku. Teman-teman. Lia. Bagaimana bisa kau merampok seorang anak dengan mata terbuka? Jika tidak mengembalikan Fubo padaku, aku akan tinggal di sini. Kau ingin uangnya kembali karena menyelamatkan nyawa Fubo. Tidak, aku tidak mau. Fubao anak kandung kita. Uang atau tidak uang, siapa peduli? Fubao adalah penyelamat saudagar kaya. Selama Fubao ada di tangan kita, mau berapapun uangnya, pasti dapat. Dazar Bajingan. Hari ini aku harus memukul kalian. Sayang Nenek. Fubao. Nenek, ibu, Fubao ingin pulang bersama ibu kandung. Fubao, kenapa keluar? Anak-anak tidak perlu dengar ini. Sayang. Tenang saja. Ada nenek yang jaga. Takkan bawa kamu pergi. Nenek, percaya padaku. Kalau uang gak penting, ya tinggalkan 200.000 buat orang tua sekarang. Fubao ikut kalian pulang.
200.000 itu bisa beli beberapa rumah di kota. Gimana dong? Bikin si kecil ini senang dulu. Nanti bisa dapat lebih dari 200.000. Siapa tahu mereka bakal balikin uangnya. Pergi Sana. Aduh, uang tentu tidak sepenting Fubao. Fubao, baik-baik ya. Ayo kita pulang dengan ibu kandung. Ikut kalian pulang. Kalian akan baik, kan? Fubao, tentu saja. Kamu adalah putri kandung ayah ibu. Ayah tidak baik padamu? Sama baiknya dengan ayah ibu sekarang? Aduh, lebih baik dari itu. Nanti di rumah. Apa-apa utamakan kamu. Kamu mau apa? Ayah akan belikan. Fubao. Kalau begitu aku ikut kalian pulang. Shulien. Tenang saja. Anak kita Fubao ini anak pintar. Dia punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Fubao. Kalau mereka bikin terluka, kamu bilang ke ayah. Ayah akan menjemputmu. Tenang, orang beruntung tidak akan masuk rumah yang tidak beruntung. Fubao main 2 hari lalu kembali. Tenanglah, aku tidak akan memberi kesempatan kalian membawanya pulang. Ayo pergi. Fubao. Tenang saja. Kalau mereka berani buruk kepada Fubao, aku langsung membawa Fubao pulang. Aku tidak tega dengan Fubao. Aku takut. San Pandie tidak baik padanya, dia baru 5 tahun meskipun pintar. Begitu ya, bos besar, cari orang untuk mengawasi mereka. Bu. Xiulian. Tenang aja kalian. Kalau mereka berani sedikit saja jahat sama Fubao, kita akan rebut. Tetap rebut Fubao. Aku juga. Aku 3 kali ke rumah mereka, lihat dia berani di depanku. Buruk sama Fubao. Lia Siapayong datang. Papa, Mama. Kok kalian bisa bawa dia balik? Aku nggak suka dia. Ini rumahku, Mama bilang aku adalah kesayangan kecilnya. Jadi aku tinggal di sini. Nggak mau, bukannya kalian bilang hanya sayang aku mau usir dia keluar. Kakak nggak suka aku mau pulang cari orang tuaku sendiri. Fubao. Tianxi. Ini adik perempuan. Mulai sekarang satu keluarga, perlakukan adik baik-baik ya. Dengar nggak? Baiklah. Tianci sayang, yang kita cintai selamanya cuma kamu seorang. Setiap uang yang kita dapat dari dia semuanya untuk kamu, sayang. Jadi sekarang baik-baik aja, sabar ya. Bu, aku mau tidur di sini. Ini kamar aku. Aku suka kamar ini. Ini kamar kakak. Mama bawa kamu ke kamar lain. Aku suka kamar ini, kalian cuma suka kakak, nggak suka aku. Aku mau kamar ini. Tianxi. Terlihat kita bawa pulang anak perempuan. Seperti kita malah ajak nenek moyang. Siapa sangka Tianci nggak cocok sama dia. Kita masih harus mengandalkan uang dari dia. Sabar aja. Fubao, orang tua memperlakukanmu baik tidak? Ai Greco Fubao. Lumayan, tapi orang tua sebelumnya lebih baik. Fubao makan lagi. Jadi Fubao bisa bantu orang tua sedikit nggak? Bantu apa? Fubao. Bukankah kamu baru menyelamatkan adik di bus? Lalu ayah ingin kamu menelepon kakeknya. Hubungi dia, minta sedikit uang. Ayah berdagang. Tidak ada uang. Tunggu ayah dapat uang ya. Bisa beli rok kecil buat Fubao. Beli kue kecil. Fubao mau tidak? Tidak boleh, guru kami bilang waktu panjang baru bisa kenali hati orang. Ayah ibu baru baik 1 hari padaku, tapi 6 tahun sebelumnya tidak mau aku. Aduh, dulu kami tidak punya pilihan, kedepannya kami pasti akan baik padamu. Bisa? Ayah ibu bisa buktikan dengan waktu ke saya? Buktikan dengan waktu, butuh berapa lama?
Tidak perlu lama. Cukup ayah dan ibu baik pada aku selama 3 tahun. Lupakan. Jika orang tua baik padaku setengah tahun, aku akan percaya. Fubao. Tenang saja. Nantinya ayah pasti akan lebih baik padamu. Ayo Fubao, makan sayur. Ibu, Fubao mau makan kue kecil. Bisa belikan? Kue mahal banget, lagi pula harus ke kota beli. Ternyata, ayah dan ibu bohong padaku. Béli, Aya Sekaramazu, Kota Bélican Camus. Aku juga mau mainan kecil. Tianxi. Ayah ke kota belikan kamu mainan kecil, ya. Fubao, Oh ya. ayo, datang ke sini sama ayah. Fubao kangen banget sama ayah. Kakak. Kau datang buat apa? Aku tidak akan biarkan kamu merebut Fubao. Kenapa? Aku gak boleh lihat Fubao? Jika kamu memperlakukan dia buruk, jangan salahkan aku bawa dia pulang. Ha, menggetak dia? Sekarang sekeluarga kami memperlakukannya seperti putri raja. Tahukah kau, aku baru mau pergi ke kota untuk beli kue kecil buat dia. Tenang, Fubao bakal lindungi diri sendiri dari diintimidasi orang. Jangan main terlalu lama. Ayah, ibu, dan nenek semua di rumah menunggumu pulang. Blé blé blé. Kamu pukul, aku lapor ke ayah dan ibu. Kamu lapor juga percuma, mereka cuma suka aku, tidak suka kamu. Calo suka Camus. Kenapatidak Bélican Ménan. Mereka bohong padamu. Bohong padaku? Tidak mungkin. Aku tidak bohong. Tunggu dan lia siapayang mereka pilih beli barang. Fubao, lihat ini. Ayah belikan kue kecil. Ayah baik sama kamu ya? Ayah. Lalu Menang Kessil Yang Camus Bélican un Tucumana. Begini Tianchi, kamu baik ya? Aya Hari ini lupa. Nanti ayah pasti belikannya. Baik dan dengar ya. Aku tidak bohong padamu. Tidak percaya, kamu tunggu dan lihat siapa akan diperlakukan lebih baik dan dibelikan barang. Kalian memang tidak suka padaku lagi. Hei, Tianchi sayang. Sudah malam? Kamu mau lari keluar? Kamu mau bikin ibu takut? Kalian sudah punya Fubao, aku tidak mau sama kalian lagi. HMPH, aku juga nggak suka kamu. Terbuka deh, hari-hari kayak gini kapan selesainya? Baru 2 hari, rasanya kayak setengah hidup sudah lewat. Si imut ini datang buat cari masalah. Dia sehari pun nggak bisa tenang ya. Dan dia selalu menggertak Tianchi kita. Kalau bukan karena uang, sudah kutampar dari dulu. Nggak apa-apa. Kita taon sedikit lagi. Nanti beberapa hari lagi aku tanya lagi. Aku nggak percaya gak bisa nanya keluar. Fubao. Ini ya, ayah beliin kamu gaun kecil. Mahal banget. Suka nggak? Suka kok, makasih ayah. Iya. Bisa nggak bantu ayah hubungi kakek itu lagi? Ayah beberapa hari ini beliin barang buat kamu. Duitnya habis kalau kamu nggak hubungi kakek itu. Ayah nggak punya duit buat beliin kamu gaun kecil dan kue lagi. Tapi, Gak ada tapi. Kamu bantu ayah hubungi kakek itu. Ayah beliin kamu apapun. tapi dia juga gak kasih cara hubungi. Dia bilang kasih uang udah cukup sebagai balas budi. Berita sepenting ini, kenapa gak bilang? Ayah juga gak nanya. Kamu ini lucu sekali. Beberapa hari ini kamu ngisengin kita, ya? Beberapa hari ini ngisengin kita? Berhenti. Siapa yang mengizinkan kamu memukul? Bagus juga Zhang Xiulian. Kalian sekeluarga bersekongkol untuk membiarkan si kecil ini membodohi kami, kan? Kami merawat dia dengan baik. Ternyata dia tidak tahu kontak si pengusaha kaya itu. Bukankah kamu bilang bukan untuk uang, tapi untuk Fubao? Fubao adalah anak kandung kami. Kenapa uangnya harus kalian dapat? Mau Fubao, berikan uang kepada kami, dan anak ini kalian bawa pergi. Mana ada hal semudah itu? Seorang anak yang masih hidup, dan Anda tidak menginginkannya?
Ayah ini membelikan saya makanan enak setiap hari, dan saya masih harus tinggal di rumahnya. Pergi dari sini. Pergila que siapayong ko un jincan. Tidak bisa membesarkanmu. Jika tidak, akan ajukan kasus dan menuntutmu karena menelantarkan. Kenapa aku harus? Kau sudah membesarkan Fubo sebelumnya, sekarang kau bisa membawanya kembali. Membawanya kembali? Jadi bisa membawanya kembali ketika menginginkannya? Saya tidak setuju. Hidup saya tidak mungkin mau dia lagi. Cepat pergi. Jangan pernah pikirkan masuk rumahku lagi. Ambil juga bisa kok. Kecuali kalian tanda tangani perjanjian pelepasan hak asuh. Kita terus rawat juga bisa. Tanda tangani perjanjian. Aku jadi paman Fubao. Tidak masalah juga. Ouais, caca. Tidak terlihat ya. Kamu sudah siap-siap ya? Kalian ingin anak ini? Baiklah, setuju. 10 juta rupiah, ambil anaknya. Oke. Tapi, harus dimasukkan dalam perjanjian. Kalian semua rela. Sepertinya transparansi kurang. Tidak bisa. Harus beri aku 200.000. Bawa Fubao pergi. Pikir kita bodoh. Jangan pikir aku tahu. Karena balas budi, mereka beri Fubao 200.000. Fubao itu anakku. Kalau 200.000 untukku, kenapa tidak? Paman, mungkin sebaiknya lupakan saja, aku lebih suka rumahku yang sekarang. Ayo, pergi sana. Si Yulian, kita pergi. Tunggu. Cacac. Serratus ribu, ya Serratus ribu. Berikan uang 100.000 kepada kami, bawa pergi si pembawa sial ini. Dengan perjanjian ini, Fubao tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Kalian berani ganggu kehidupan kami lagi. Aku tidak akan ramah. Jangan bilang pembawa sial ini. Aku juga bisa berpura-pura tidak kenal. Baiklah. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Fubao. Ayo pergi. Pulang ke rumah dengan ayah ibu. Pulanglah. Diumumkan. Sekarang kita punya uang sebanyak ini. Apakah ini berarti kita akan hidup lebih baik ke depannya? Itu pasti dengan uang ini, kita nggak perlu lagi kerja sambil lihat muka orang. Kita sembunyikan uang ini di mana ya? Aduh. Buku ini. Tianxi. Tianqi ke sini. Jangan main API. Main api bisa ngompol, cepat-cepat letakkan. Tianxi. Kamu bantu ayah ibu jaga ruangan ini. Didalam sini ya ada harta besar keluarga kita. Tianqi, ingin mainan beberapa hari lalu? Iya, kan? Ayah dan ibu mau pergi ke kota untuk membelikan mainan untukmu. Bagaimana? Senang. Ayo, beri senyuman. Jaga rumah baik-baik ya. Ayah dan ibu jahat. Fubao lebih penting daripada aku. Harta juga lebih penting daripada aku. Aku bakar harta itu. Lihat nanti kalian berani abaikan aku lagi atau tidak. Kebakaran. Cepat, kebakaran, ayo. Jangan pergi, penuh asap, tempat tidur, lemari habis terbakar. Apakah kamarku juga terbakar? Tidak. Kenapa tidak? Siapa? Siapa yang membakar rumahku? Siapa? Anak itu yang bermain api dan bikin masalah ya. Kamu ini imut sekali. Kenapa dulu aku pikir buat mengadopsi kamu yang bikin rugi ini? Kalian bilang hanya mencintaiku. Kalian bohong, kalian layak mendapatkannya.
Fubao, lihat itu. Uang tidak benar, mendapatkannya pasti membawa bencana. Tenang. Fubao pasti orang jujur, mendapatkan uang dengan cara yang benar. Fubao tahu banyak. Tapi, keluarga si ketiga ini, hari-hari ke depan tidak akan mudah bagi mereka. Tidak peduli keadaan mereka. Kita punya Fubao. Hari-hari kita akan semakin baik. Itu pasti. Fubao ya, adalah bintang keberuntungan kecil kita. Ayo, pulang. Pergi.